Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham dari grup karya. Yang pertama ada WG, kedua WSBP, ketiga Waskita, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, dan ketujuh Witon. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 208 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini gambaran saya waktu itu. WG ternyata mau mempertahankan supportnya di 206, sempat breakdown 3 kali di tanggal 1 April, tanggal 5 April, dan tanggal 7 April, tapi di hari keesokannya ya setelah dia breakdown, dia naik lagi dan tetap tutup di atas 206. Jadi menurut saya ini cukup bagus untuk WG. Sepertinya sentimen negatif minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu itu sudah mulai berkurang ya, karena terlihat dari pergerakan saham WG memang mau mempertahankan supportnya di 206. Kan ini dia membentuk pola falling wedge juga mengarah ke bawah, dan ini terlihat ya pola falling wedge-nya juga tidak di breakdown. Ini kalau ditarik garis dari atas ke bawah, ini ya menyentuh garis ini, dan ini sempat menyentuh terus dia naik lagi. Jadi ada peluang WG minggu ini mencoba menguji EMA 200-nya ini yang saat ini ada di harga 210. Jadi peluang bagus juga kalau WG minggu ini bisa tutup di atas 210, dan kemungkinan karena terlihat WG mempertahankan supportnya 206 ini, bisa aja WG minggu ini ya bergerak di range harga 206 sampai 220 ini ya. Ini ada resisten minor, walaupun resisten yang idealnya ya di 230 ini, tapi ada resisten minor yang harus dilewati WG kalau mau ke 230, yaitu ada di 220 ya. Seperti itu untuk WG. Indikator MACD mulai membaik, terlihat golden cross, garis biru ke atas, bar cat di atas 0 juga terbentuk, walaupun masih bentuk titik ya, belum signifikan karena volumenya juga ya belum mendukung lah. Jadi seperti analisa saya sebelumnya, WG memang mau mempertahankan supportnya di 208. Itu support yang terbentuk dari 2018. Jadi hampir 3 tahun support itu terbentuk ya, dan juga itu support neckline. Ini neckline juga bisa seperti ini. Kalau ini tarik ke bawah kan ini terlihat. Ini tarik dulu ke bawah ya, bisa seperti itu. Ya, ini bisa pola ascending triangle. Nih lurus, ini naik ke atas dan dia mantul, walaupun belum nyentuh tapi langsung mantul ya, bisa aja. Jadi peluang WG sepertinya minggu ini ke atas, terdekat menguji EMA 200-nya di 210 sampai 212. Tapi kalau ternyata WG berbalik arah, yaitu berarti di luar skenario. Dan yang kalau sudah punya atau yang baru mau beli, misalnya di harga penutupan hari Jumat, ya harus siap cut loss. Kalau turun dari, langsung cut loss saja kalau turun dari 192 ya. Cut lossnya di 190 atau 189. Kalau dari harga sekarang ya cukup lumayan juga ya, sekitar 9%. 208 ya, tuh sekitar 8%. Dan peluang profitnya misalnya beli di harga sekarang, peluangnya 220, 6%, tapi harus tarik ke sini karena risknya besar. Jadi peluangnya ya harus disamakan, harus ke resisten sideway-nya ini di 230. Jadi hampir sama, risk rewardnya 1:1. Jadi seperti itu skenario-nya ya. Apakah WG sudah mulai aman? Ya bisa juga dibilang mulai aman, cuman masih ada resiko bisa ke bawah. Lihat minggu ini lah. Minggu ini kalau tetap mampu bertahan di 206, jadi kecil kemungkinan kalau WG ke bawah lagi. Ya seperti itu aja untuk WG. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada WSBP yang di hari ini. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada WSBP yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,5% ke harga 200. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSBP
diakumulasi ya, ini oleh broker retail ya, CC Mandiri Sekuritas 274.000 yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP juga terlihat 4 hari sudah bergerak atau sideways di atas supportnya, sempat turun tapi tetap waktu close market di atas 194 dan juga sudah 3 kali membuat candle rejection. Jadi ya harusnya ini bisa dikatakan tanda-tanda perlawanan dan juga bisa dikatakan WSBP mau mempertahankan supportnya di 194. Terlihat juga WSBP volumenya meningkat saat WSBP di area supportnya ini dan saat membuat candle rejection. Jadi menurut saya ini ada peluang bagus juga, tapi kalau mau lebih aman WSBP harus berada atau harganya di atas 212, di atas EMA 200, karena EMA 200 ini adalah perbatasan antara saham downtrend dan uptrend. Jadi kalau WSBP mau uptrend kembali harus kembali ke atas EMA 200-nya. WSBP ini uptrend dari November baru, hampir 5 bulan uptrend, dia udah downtrend lagi. Tapi kemungkinan kecil WSBP harusnya kembali ke atas, dan kalaupun nggak bisa mampu langsung naik ke atas 230 ini ya, 230 ya, kemungkinan WSBP akan bergerak sideways di range harga supportnya 194, resistennya di 230. Jadi ada sekitaran 15% peluang profit kalau beli dekat support, jualnya dekat resisten. Bagaimana strateginya ya Bapak Ibu yang buat masing-masing ya, dengan profil resiko masing-masing ya. Kalau mau beli di harga sekarang ya, skenarionya atau trading plan-nya cut loss kalau turun dari 194 di titik harga berapa ya, sesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Kalau ini dilihat berapa kali membuat candle rejection kan, candle rejection terakhir ini low-nya ada di 185. Jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 184 atau 183 ya. Anggap ini low terendahnya ini menjadi kuncinya untuk cut loss ya. Seperti itu untuk WSBP. Dan juga WSBP ada resisten minor di 212, itu harus dilewati kalau mau ke 230. Dan ya kemungkinan minggu ini WSBP masih bergerak di range harga supportnya 194, resistennya 212 ini ya. Kemungkinan akan bergerak di range sempit ini aja dulu ya, sebelum naik lebih tinggi. Atau kalau skenario terburuknya ternyata WSBP kembali menguji support 194, harus siap-siap yang nggak mau cut loss dibawa ya, dibawa sampai 166 itu cup and handle neckline ya. Seperti itu untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Waskita yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 1050, terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Waskita memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita cukup bagus ya, karena Waskita mau mempertahankan supportnya di 1000. Terlihat juga Waskita 2 kali membuat candle rejection saat menyentuh 1000. Sayangnya di candle terakhir Waskita membuat hammer terbalik, tapi itu nggak masalah karena memang karakter saham Waskita seperti itu, sering membuat candle hammer terbalik di area support. Ini terlihat di tanggal 9 Maret membuat candle terbalik, di tanggal 4 Februari membuat candle terbalik ya, di tanggal 17 November juga membuat candle terbalik ya. Memang sering di resisten, di support kita membuat candle terbalik. Tapi candle terbaliknya ini kalau di area support ya, kalau histori sebelumnya jarang jebol support, itu pertanda malah besok-besoknya dia rebound ya. Ini terlihat karakternya
nih. Jadi peluang juga waskita harusnya minggu ini rebound. Alangkah bagusnya lagi misalnya minimal bisa tutup aja di 1100, tutup aja dulu di 1100, itu cukup bagus. Pelan-pelan bisa mengarah ke 1230 lagi untuk waskita. Yang punya dari atas hold aja ya. Sepertinya sentimen negatif 2 minggu yang lalu sudah mulai berkurang. Waskita sepertinya masih mau mempertahankan supportnya, tapi tetap perlu hati-hati. Kalau waskita jebol support, arah potensi bisa sampai 800. Bukannya nakutin, itu arahnya aja ya, belum tentu. Tapi target arah bisa sampai 800. Dan semoga minggu ini menjadi penentunya. Kalau waskita bisa tutup di atas 1100 sampai 1110, ya peluang bagus. Ya, seperti itu aja untuk waskita. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Wika yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,67% ke harga 1470. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell, tapi asing 3 hari minggu lalu dia net buy, 2 hari net sell. Jadi lebih besar net buy-nya daripada net sell-nya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga cukup bagus ya. Sudah 2 kali menyentuh supportnya 1400, kemudian membuat candle rejection. Sayangnya di hari terakhir, di hari Jumat, Wika coba breakout EMA 200 di 1500 namun gagal dan membuat candle hammer terbalik. Tapi nggak masalah ya, karena harga close-nya lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya ya. Ini terus meningkat. Kalau dilihat ini naik ya, cuman ya tetap aja perlu hati-hati kalau ternyata Wika besok koreksi dan mengarah ke 1400. Yang penting Wika kalau tetap bertahan di 1400 cukup aman. Tapi untuk naik ke 1700 sampai 2000 itu perlu waktu ya. Kemungkinan maksimal Wika itu kenaikannya ke 1600 nih aja. Terus kemudian dia turun lagi. Dan kemungkinan akan bergerak sideways di range harga supportnya 1400 dan resistennya 1600. Jadi ada peluang sekitar 200 poin. Ya hampir 13% lah profitnya. Kalau beli di dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Dan terlihat juga Wika mau mempertahankan neckline-nya ini ya di 1400 sebelum Wika rally naik tinggi. Ini Wika dari neckline-nya ini ya, ini bisa dikatakan 1400 ini support kuat karena itu yang membuat Wika setelah bertahan di atas resistennya ini dia rally. Kalau ditarik upside-nya dari 1400 dia pernah naik sampai 75%. Jadi harusnya memang Wika mempertahankan supportnya di 1400. Kalau buy di harga sekarang sudah tinggi. Kalau Bapak Ibu mau cut loss sekitar 7% ya boleh-boleh aja. Dan take profit sekitar 10%. Atau nawar dulu kalau besok ternyata Wika ngasih koreksi di bawah 1440, coba aja spekulasi buy. Tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli. Silahkan dianalisa kembali dengan strategi dan trading plan masing-masing. Jadi seperti itu untuk Wika ya. Potensi saham grup karya sepertinya mulai membaik ya, karena teknikalnya mulai membaik, tapi belum menjamin ya. Yang penting bertahan di atas support kuatnya harusnya bagus untuk grup karya. Indikator MACD Wika juga mulai membaik di daerah oversold dan mulai menyempit garis biru. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi peluang Wika kalau minggu depan bisa breakout ke atas 1500 ini, EMA 200-nya ini ya bagus. Arahnya ke 1600. Ya, seperti itu aja untuk Wika. Kita langsung saja ke saham kelima, ada ADI yang di hari Jumat ditutup naik 3,72% ke harga 1115. Kalau dilihat transaksi asing, ADI net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADI memang lagi diakumulasi oleh BB. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI juga terlihat minggu kemarin ADI itu bergerak sideways dan membuat base. Ini terlihat karena ADI sepertinya mau mempertahankan supportnya di daerah 1040 sampai 1000 ini ya. Ini dia membuat base
Jadi minggu ini harusnya peluang Adi bisa lanjut naik menguji 1200. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang cukup lebar juga ya. Sekitar 8% peluangnya. Tapi tetap ya jangan lihat peluang profitnya aja. Lihat juga peluang loss atau kerugian. Misalnya Adi nggak sesuai skenario ya. Jadi di mana Bapak Ibu harus cut loss? Ya ini cukup dalam cut loss-nya. Kalau saya sekalian cut loss-nya di sini 14%. Kalau Bapak Ibu mau cut loss sini dulu terus buy di bawah sini juga bisa. Misalnya cut loss saja kalau turun dari 1020 cut loss. Nanti buyback lagi di bawah 980 bisa seperti itu juga. Jadi dalam trading itu misalnya mau beli Adi itu jangan cuman lihat arah target profit doang. Ini target profitnya kan cukup besar di 1210 sekitar 8,6%. Tapi lihat buruknya juga, resiko terburuknya. Kalau di luar skenario, Bapak Ibu siap nggak cut loss kalau turun dari 1020? 50-50 kan, profitnya 8% tapi peluang ruginya juga ada sekitar 7,63%. Nah, jadi seperti itu. Kalau trading harus siap dengan resikonya dulu. Karena kalau trader sudah siap dan resiko, kalau nggak sesuai skenario, ya harus siap cut loss. Karena dalam trading itu hal yang mustahil. Selama trading, selama open posisi, selalu jual untung. Pasti akan ada jual rugi karena nggak mungkin 100% hit analisa trader. Jadi seperti itu untuk Adi ya. Kemungkinan Adi juga masih akan coba bergerak sideways di range harga 1040 support dan resistennya 1200 selama mempertahankan support. Jadi perlu hati-hati nih kalau Adi breakdown dari 1040, kalau nggak mampu mempertahankan 980 arahnya bisa sampai kalau ditarik. Kalau saya lihat dia bisa sampai 800 juga Adi. 800 sampai 700 ya. Arahnya pokoknya daerah sini. Seperti itu untuk Adi. Indikator MACD membentuk golden cross. Garis biru sudah di atas garis merah. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume meningkat. Cuman Adi masih di dalam area base-nya. Jadi bagusnya Adi hari Senin bisa tutup di atas 1130. Peluang ke atas lebih besar kalau bisa tutup di atas 1130 ya. Seperti itu untuk Adi. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,76% ke harga 1320. Kalau dilihat transaksi asing selama 5 hari minggu lalu net buy. Ini terlihat asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya PTPP diakumulasi. Kita langsung saja ke technicalnya. Secara technical PTPP masih mempertahankan supportnya EMA 200 di 1270 ya, berapa kali membuat candle rejection dan tetap tutup di atas EMA 200. Dan di hari Jumat PTPP membuat candle hammer terbalik tapi tutupnya pas di resistennya di 1320. Jadi peluang PTPP harusnya bagus minggu ini, tapi kalau mau lebih aman PTPP minggu ini harus tutup di atas 1400. Jadi sangat berpeluang PTPP mengarah ke resistennya 1500 ya. Jadi kalau ditarik upside dari harga sekarang masih peluang sekitaran 15%. Jadi ya cukup bagus untuk swing trader. Cut loss saja kalau turun dari low-nya ini di daerah 1200 ya, cukup dalam juga ini ya, sekitar 8-10% lah. Anggap target profit kalau sesuai skenario 15%. Ya lumayan 1 banding 1,5. Tapi tetap selalu waspada walaupun targetnya 15%. Kalau bisa kenaikan 5-6% pasang trailing stop. Jaga-jaga takutnya PTPP berbalik arah, belum sampai atas dia berbalik arah di area pertengahan. Misalnya di daerah 1400 sudah berbalik arah kan, sayang, yang harusnya profit malah nggak jadi profit, jadi rugi waktu ya. Tapi itu disesuaikan dengan strategi dan profil resiko masing-masing. Memang perlu belajar, nggak gampang memang membuat psikologi yang baik dengan profil resiko yang baik. Perlu waktu, perlu pengalaman. Jadi seperti itu ya. Untuk PTPP juga minggu ini harusnya ada peluang bagus
Yang penting bertahan aja di atas 1300 cukup bagus untuk PTPP. Ya, seperti itu aja untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Witon yang hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,3% ke harga 310. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Witon diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon juga masih mempertahankan supportnya di 300 atau 296 ya, karena itu juga neckline double bottom ya, bisa dikatakan double bottom. Dan bagusnya Witon, formasi candlenya terus naik, 3 hari naik aja ya. Jadi untuk minggu ini ada peluang Witon melanjutkan kenaikan, menguji lagi dinamik resisten EMA 200 di 314. Kalau itu mampu di breakout, Witon sangat mudah ke 336, menguji resisten yang kemungkinan menjadi resisten sideway-nya untuk sebulan ke depan ya. Jadi Witon kemungkinan juga akan bergerak sideway dulu di range harga supportnya 296, resistennya 336. Kalau ditarik upside-nya ya, potensi masih di 10%, jadi ya ada profit sekitar 8-9% kalau beli dekat support. Cut loss saja kalau turun dari support ya. Jadi seperti itu untuk Witon ya. Peluangnya minggu ini menguji 314, kalau mampu lewat ke 336. Dan tetap perlu hati-hati kalau Witon ini breakdown dari 296, arahnya bisa sampai 260. Ya, arahnya doang dan belum tentu juga sampai. Ya, seperti itu aja untuk Witon. Peluang juga cukup bagus minggu ini, semoga tetap bertahan di atas 296 supportnya. Jadi seperti itu untuk grup karya ya. Peluang grup karya sepertinya menarik minggu ini, tapi tetap ini disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Keputusan di tangan masing-masing, dan juga mau ubah modifikasi trading plan saya juga silakan. Yang penting Bapak Ibu bisa cuan. Ya, seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membaca chart, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya. Bapak Ibu juga tinggal ikutin trading plan yang saya buat. Di harga berapa harus beli, di harga berapa harus cut loss. Bapak Ibu bisa langsung melihat di grup. Untuk info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.